Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Safira. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai deduktif argumen. Jadi apa sih deduktif argumen itu? Deduktif argumen adalah suatu jenis penalaran di mana kesimpulan yang diambil harus benar-benar mengikuti premis-premis yang diberikan. Jika premis-premis tersebut benar dan logika penalarannya valid, dengan kata lain, dalam argumen deduktif, jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar jika penalarannya logis dan valid. Selanjutnya, dalam argumen deduktif yang valid, kesimpulan harus mengikuti premis-premis dengan logika yang benar. Ada beberapa jenis argumen deduktif yang umum. Yang pertama, argument by elimination. Yang kedua, mathematical argument. Yang ketiga, ada argument from definition. Langsung saja kepada yang jenis pertama, yaitu argument by elimination. Jadi argumen ini adalah jenis argumen deduktif di mana kita mengeliminasi atau menghilangkan kemungkinan-kemungkinan lain satu persatu hingga tersisa satu kemungkinan terakhir yang harusnya benar. Argumen ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita kehilangan kunci rumah, kita mesti berbicara dalam hati, kuncinya udah dicari di mana-mana, di meja tidak ada, di lemari tidak ada, di kamar tidak ada, di ruang tamu tidak ada. Terus yang belum dicari cuman di dapur, berarti kemungkinan terakhir pasti kuncinya ada di dapur. Jadi argumen dengan eliminasi ini berguna ketika kita ingin menemukan satu jawaban pasti dari beberapa kemungkinan terbatas. Caranya yaitu seperti tadi, dengan menghilangkan kemungkinan lain satu persatu. Kemudian jenis yang kedua yaitu argumen based on mathematics, yaitu argumen deduktif di mana kesimpulannya bergantung pada perhitungan atau prinsip-prinsip matematika atau geometri. Contohnya seperti my dormitory room is rectangular in shape. One side measure 11 feet and side adjacent to it measure 14 feet in length. Therefore, my room is 154 square feet. Jadi dalam argumen ini kita menggunakan prinsip matematika, yaitu rumus luas persegi panjang, untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti dan benar berdasarkan premis yang diberikan. Selanjutnya ada argument from definition, yaitu jenis argumen deduktif di mana kesimpulannya menjadi benar karena didasarkan pada definisi atau makna dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam premis. Contohnya, Paulo is a father, all fathers are men, therefore Paulo is a man. Jadi kesimpulan ini harus benar karena kata fathers dalam definisinya mengandung makna man. Jadi jika seseorang disebut fathers, maka dia pasti seorang man berdasarkan definisi tersebut. Intinya dalam argumen ini kita menggunakan definisi atau makna dari istilah-istilah kunci yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang logis dan benar secara definisi. Kemudian ada hypothetical syllogism, yaitu bentuk argumen deduktif yang terdiri dari dua premis, di mana setidaknya salah satu premis merupakan pernyataan hipotesis atau kondisional dalam bentuk if, then. Hypothetical syllogism terbagi menjadi 3 pola dasar, yaitu yang pertama ada modus ponens, modus tollens, dan yang ketiga ada change argument. Langsung saja, yang pertama yaitu modus ponens adalah
suatu bentuk argumen deduktif di mana terdapat premis kondisional yang berbentuk jika A benar maka B benar. Premis kedua yang menyatakan bahwa A bagian jika dari premis pertama itu benar, kesimpulan yang menyatakan bahwa B bagian maka dari premis pertama juga benar. Intinya modus ponens adalah cara menarik kesimpulan dengan mengatakan jika A benar dan memang A benar maka B juga harus benar. Ini merupakan pola penalaran yang logis dan valid. Kita ambil satu contoh, yaitu contoh yang kedua. If the hurricane hits the Florida Keys, we should evacuate. The hurricane is hitting the Florida Keys, therefore we should evacuate. Pola umum argumen modus ponens ini yaitu jika A syarat maka B akibat. Jadi A benar, oleh karena itu B benar. Dalam contoh kedua ini kata maka dihilangkan dari premis kondisional pertama, tetapi maknanya tetap sama. Kemudian yang kedua ada modus tollens, yaitu bentuk argumen deduktif di mana premis syarat disangkal dengan premis konsekuen atau akibat. Dalam argumen modus tollens, premis kedua menyangkal konsekuen dan kesimpulannya menyangkal kebenaran dari antecedent. Polanya yaitu premis pertama jika A atau syarat maka B atau akibat. Premis kedua B tidak benar. Kesimpulannya oleh karena itu A tidak benar. Contohnya, if Morgan is a physician, then she has graduated from college. Morgan did not graduate from college, therefore Morgan is not a physician. Seperti modus ponens, modus tollens adalah bentuk penalaran deduktif yang valid. Tidak peduli istilah apa yang kita ganti untuk antecedent atau A dan konsekuen atau B, jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Jika kita mengubah bentuknya dengan mengubah premis pertama menjadi jika bukan A maka B, kita melakukan kekeliruan logika dengan menyangkal antecedent. Kemudian yaitu yang chain arguments terdiri dari 3 proposisi kondisional, 2 premis dan 1 kesimpulan yang dihubungkan bersama-sama. Chain argument merupakan jenis silogisme hipotetikal yang tidak sempurna karena bisa mengandung lebih dari 3 proposisi. Polanya yaitu premis 1 jika A maka B, premis 2 jika B maka C. Jadi kesimpulannya jika A maka C. Contohnya, if it rains tomorrow, then the beach party is cancelled. If the beach party is cancelled, we're having a party at Rachel's house. Therefore, if it rains tomorrow, we're having a party at Rachel's house. Just as some arguments by elimination are syllogism and others are not. Jadi sama seperti beberapa argumen dengan eliminasi adalah silogisme dan yang lain adalah bukan, kita juga bisa memiliki argumen berantai yang lebih panjang yang masih merupakan argumen deduktif tetapi bukan silogisme karena memiliki lebih dari 2 premis. Contohnya premis 1 jika A maka B, premis 2 jika B maka C, premis 3 jika C maka D. Kesimpulannya oleh karena itu jika A maka D. Intinya argumen berantai dapat diperpanjang dengan menambah lebih banyak premis kondisional yang terhubung secara logis. Asalkan semua premisnya benar, maka kesimpulan akhirnya juga harus benar, meskipun argumen tersebut bukan silogisme yang sempurna.
Kemudian yang terakhir ada evaluating hypothetical syllogism for validity. Tidak semua syllogisme hipotetikal disajikan dalam bentuk syllogisme standar. Jika sebuah argumen tidak dalam bentuk standar, ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk standar yang dengan premis kondisional di awal dan kesimpulan di akhir. Dalam kasus argumen berantai, dimulailah dengan mencantumkan premis yang mengandung antecedent dari kesimpulan. Intinya, untuk mengevaluasi validitas syllogisme hipotetikal ini, kita perlu menyajikannya dalam bentuk standar terlebih dahulu. Kemudian memeriksa apakah kesimpulannya mengikuti secara logis dari premis-premis yang diberikan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.